Jadi terkait dengan pemilu, memang Bawaslu ini adalah garda terdepan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Jadi seyogianya Bawaslu dan KPU itu mungkin kita lebih perhatikan kebutuhannya apa sarana-prasarananya, karena itu adalah penunjang untuk melaksanakan pemilu itu cek lancar. Karena yang pasti saya berharapnya pemilu yang pasti di Februari itu pilek dan pilpres ini bisa berjalan lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga kebutuhan sarana prasarana penunjang untuk pelaksanaan agar Bawaslu bisa bekerja lebih maksimal, bisa bekerja lebih baik, maka kita siapkan apa yang menjadi kebutuhan Bawaslu. Ini bukan hanya untuk Bawaslu, tapi insya Allah dengan KPU pun kita akan melakukan hal yang sama. Sehingga dengan harapan seperti itu maka partisipasi masyarakat semakin naik. Yang kedua, pelaksanaan pemilu di Surabaya semakin baik. Karena dengan pelaksanaan pemilu yang semakin baik, maka disitulah rakyat akan percaya kepada pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya nanti ketika terpilih, baik itu dari sisi apapun ya, pilkada, pileg maupun pilpres. Seperti yang dibutuhkan Bawaslu ini kan tidak hanya kota, tapi sampai tingkat kecamatan. Ketika di tingkat kecamatan itu sarana prasarana apa yang dibutuhkan? Karena kantor Bawaslu itu melekat di kantor kecamatan, jadi ada ruangan. Mungkin dalam ruangan itu harus disampaikan Bawaslu tadi ada yang belum ada kursinya, kita akan penuhi. Jadi teman-teman saya minta untuk cek lokasi hari ini, minggu depan sudah dipenuhi semua lah. Sehingga rapat-rapat Bawaslu, pelaksanaan Bawaslu bisa jauh lebih baik untuk persiapan ketika masa kampanye sampai dengan masalah pencoblosan. Sedang membangun bagaimana berharmonisasi dengan pemerintah daerah, khususnya untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi mungkin Mas Wali tadi persepsinya kita masih proses, masih nyangsing enggak. Tapi Bawaslu itu bagaimana melakukan pendekatan pencegahan pelanggaran. Jadi peraturan Bawaslu yang baru, pola hubungan itu bagaimana kita meningkatkan sosialisasi, pengawasan partisipatif, membangun jaringan kerjasama yang baik dengan pemerintah Kota Surabaya, dan itu outputnya adalah pencegahan pelanggaran. Jadi kita coba reduksi yang namanya pelanggaran itu sampai tidak ada. Pelanggaran itu kan hanya gara-gara orang itu belum paham bisa jadi. Kalau orang ada niat melanggar itu kok kayaknya tidak ada. Biasanya adalah orang yang belum paham dan itu perlu kita pahamkan. Caranya adalah bagaimana pemahaman itu bisa sampai turun ke bawah, sampai di tingkat kecamatan. Kecamatan se-Surabaya 31 dengan kondisi yang sangat dinamis, tanpa dukungan pemerintah daerah kayaknya kok sangat susah. Dengan terbatasnya jumlah personil, terbatas jumlah anggaran. Jadi memang salah satu jalan yang paling efektif saya pikir bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, membangun harmonisasi tadi. Dengan kelengkapan itu kita bersama Panwascam bisa memberikan hal-hal yang positif, mencegah pelanggaran itu terjadi, kira-kira seperti itu.